Halo Tribuners, selamat datang kembali bersama saya Didi Aziz, dan kali ini saya sedang berada di Pasar Rumah 3. Masih soal sampah, permasalahan sampah yang di Ambon yang sampai saat ini tidak kunjung selesai begitu. Nah, di Rumah 3 ini sendiri saat ini sedang lagi terjadi penumpukan sampah, yang mana sampah ini menurut pengakuan warga sudah 2 bulan tidak diangkut. Nah, Tribuners, seperti ini kondisi sampah di kawasan Rumah 3 begitu, Pasar Rumah 3, yang memang tempat ini merupakan tempat pembuangan sampah, tempat penampungan sampah begitu, dimana bisa dilihat di layar monitor Tribuners sekalian bahwa ada 2 bak sampah. Ada 2 bak sampah yang memang sudah tidak mampu lagi menampung ribuan tong sampah begitu, ribuan kantong sampah. Kita lihat di sini, 2 bulan lalu saya sempat kembali meliput di sini. Dengan permasalahan yang sama begitu, dan sampahnya tidak separah ini. Namun saat ini sampah bahkan sudah memakan sekitar 20 meter panjang jalan dan sekitar 6 meter lebar jalan. Kita lihat di sini, kalau kita lihat bahkan jalanan yang sudah dimakan oleh bak sampah ini, kita lihat perbandingannya Tribuners. Sebelah kanan itu tampak sampahnya, sebelah kiri tampak jalan. Jadi jalan yang punya lebar sekitar 12 meter ini sisa setengah ya, jadi 6 meter terbagi ya. Bahkan menurut pengakuan warga sampah yang menggenang ini atau sampah yang melumpuk ini sudah 2 bulan begitu tidak diangkut. Sekitar 3 bulan yang lalu saya meliput sampah di sini, kemudian sampah sudah diangkut, sampah sudah bersih gitu kan. Petugas 2 minggu sekali sudah datang. Nah, saat ini kembali lagi seperti ini. Nah, menurut pengakuan warga, mirisnya begitu Tribuners, menurut pengakuan warga, petugas pengangkut sampah yang tentunya dari DLHP Kota Ambon itu meminta sejumlah uang kepada warga, meminta sejumlah uang begitu. Saya ulangi sekali lagi, meminta sejumlah uang kepada warga begitu untuk biaya retribusi pengangkutan sampah begitu untuk 1 kali angkut. Nah, warga pun mendengar hal tersebut, warga pun memang sudah langsung mengumpulkan massa begitu untuk mengumpulkan dana senilai uang yang diberikan begitu. Dan kita lihat di sini Tribuners, sampah yang begitu parah begitu kan. Dan memang seharusnya untuk permasalahan sampah ini warga Kota Ambon sudah tidak lagi dimintai sepeser rupiah pun dari pembersihan sampah ini. Nah, sampah ini menggunung juga kan karena petugas DLHP atau dinas tersebut yang memang lalai dalam pekerjaannya begitu. Yang mana kita tahu pengangkutan sampah seharusnya dilakukan setiap hari begitu. Sudah ada regulasinya juga dari setiap hari begitu, setiap malam diangkut sampahnya. Namun ini bahkan sudah dibiarkan 2 bulan lebih menurut pengakuan warga ini, 2 bulan lebih. Dan ya itu terbukti. 2 bulan lebih di sini terbukti karena beberapa bulan lalu saya datang ke sini Tribuners, sampahnya masih sebatas sini ya. Ini belum memakan keseluruhan jalan ya. Apalagi kita tahu banyak, kalau Tribuners lihat di layar monitor ini, di sekitar ini adalah rumah-rumah warga ya, yang mana rumah-rumah warga di situ ada juga anak-anak. Kita lihat seperti itu kan, ada juga anak-anak, dan mirisnya anak-anak harus hidup berdampingan begitu dengan sampah, yang mana sampah ini tentunya membawa penyakit, apalagi di musim seperti sekarang ini gitu. Bahkan tadi warga bilang ada tetangganya yang sudah mengalami sakit begitu, hingga 1 keluarga mengalami sakit begitu Tribuners. Nah, ini makanya warga berharap untuk dinas terkait agar segera begitu mengangkut kembali sampah ini dan mengembalikan rutinitas pengangkutan sampah setiap harinya begitu. Nah, kita lihat kalau sampah-sampah di sini Tribuners, ada sepatu, bau busuk sekali ya. Ini sudah kayak recycle bin ya, tempat pembuangan sampah di komputer itu ya.
Ini Tribuners. Bahkan sampah yang waktu itu tuh dia cuma sampai di sini. Sekarang sampahnya melebar sampai ke sini. Luar biasa sekali. Bahkan nah ini. Jadi tempat penampungan sampah ini berada di atas got. Oh. Lumpurnya tebal sekali ya Tribuners ya. Memang ini baunya sangat menyengat. Resiko dari sampah seperti ini yaitu bisa penyakit muntaber, kemudian bisa juga penyakit demam berdarah. Toko ini, toko Firman di depan saya ini, anaknya baru saja menderita penyakit, baru saja sembuh dari penyakit demam berdarah, dan saat ini alhamdulillah sudah sembuh ya. Tapi tentunya kita tidak ingin anak-anak kita, anak-anak warga lingkungan setempat ini dapat penyakit begitu, hanya karena kelalaian pemerintah dalam mengurus sampah begitu. Baiklah Tribuners, itu dia laporan singkat dari saya. Saya Didi Adis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.